Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di hari ini 26 Maret 2021, di hari Jumat tepatnya, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Matius 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di Cina pada tahun 2011 ada seorang pemuda remaja yang berusia 17 tahun yang bernama Wang. Pada waktu itu, anak-anak muda di sekolah mereka, atau katakanlah hampir di seluruh bumi ini sangat mengidolakan yang namanya memiliki handphone jenis iPhone 4. Karena apabila ada yang memiliki ini, maka orang akan menganggap bahwa dia adalah orang kaya, terutama kepada kaum muda atau anak-anak remaja pada waktu itu. Karena Wang ini adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang pas-pasan, sehingga dia punya inisiatif untuk menjual ginjalnya sebelah, agar dia memiliki uang untuk membeli yang namanya handphone iPhone 4 tersebut. Memang keluarganya tidak setuju, namun karena desakan dari hatinya, keinginannya, dan dia berpikir bahwa dengan memiliki iPhone 4 tersebut, dia akan menemukan kebahagiaan yang menurut dia itu adalah akan memuaskan kebahagiaannya. Akhirnya dia menjual ginjalnya dengan harga sekitar 22.000 yuan atau 3.200 dolar Amerika pada waktu itu. Sementara harga iPhone 4 hanya sekitar 399 dolar Amerika Serikat. Dia menjual ginjalnya dan dibawa ke rumah sakit tertentu, rumah sakit yang dirahasiakan, dan akhirnya ginjalnya diangkat dan dijual kepada orang. Dan semenjak itu, hidupnya bukan malah menjadi baik. Hidupnya penuh dengan penderitaan karena berbagai penyakit datang ke tengah-tengah tubuhnya setelah dia menjual sebagian atau sebelah ginjalnya tersebut. Dan dia sangat menderita bertahun-tahun sebelum dia berakhir dari tengah-tengah dunia ini. Itulah Wang, remaja yang masih berumur 17 tahun tadinya, beranggapan bahwa kebahagiaannya berada pada iPhone 4. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Setiap orang di dunia ini punya definisi tentang kebahagiaan menurut mereka sendiri. Sebahagian memimpikan bahwa ketika saya memiliki kekayaan dan kekuasaan, saya akan mendapatkan apa yang menurut saya menjadi kebahagiaan. Ada juga yang mengatakan bahwa apabila saya pergi melancong dari satu tempat ke tempat yang lain, dari luar negeri pergi lagi ke tempat yang lain, dari benua Asia ke benua yang lain, maka dia akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Ada yang mengatakan jika saya mendapatkan pengetahuan yang begitu banyak, saya akan bahagia. Ada juga yang mengatakan bahwa kebahagiaan saya adalah apabila saya keluar dari situasi yang sulit ini akibat peperangan. Orang tua juga banyak yang beranggapan bahwa dia akan sangat berbahagia apabila keturunannya hidup di dalam damai sejahtera, tidak memperebutkan yang namanya harta benda atau apa yang diwariskan oleh orang tuanya. Tetapi perlu kita lihat, kita ingat bahwa kebahagiaan yang seperti itu sumbernya adalah bukan dari diri sendiri, tetapi kebahagiaan yang seperti itu adalah sumbernya diharapkan dari oknum lain, dari orang lain, atau dari benda yang lain. Bukan berasal dari dirinya sendiri.
Dia mengharapkan dia berbahagia karena orang lain melakukan ini kepadanya. Dia mengharapkan dia berbahagia karena dia pengen memiliki benda-benda tertentu sehingga dia berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, maka yang menjadi pertanyaan adalah, jika itu yang menjadi kebahagiaan menurut kita, seberapa besarkah pengaruh dari orang-orang tersebut atau benda-benda tersebut membuat kita bahagia menurut standar yang kita sudah tetapkan? Seberapa lamakah orang-orang tersebut, benda-benda tersebut mampu membuat kita berbahagia menurut kita? Kita lihat tadi Wong, hanya sementara saja dia berbahagia karena dia menaruh kebahagiaannya terletak pada sebuah benda yang bernama iPhone 4. Itulah sebabnya apabila kita meletakkan kebahagiaan bukan bersumber pada diri kita, maka bisa saja kita akan kecewa, putus asa kepada orang-orang yang mungkin kita anggap sebagai sumber kebahagiaan, atau benda-benda tertentu yang mungkin kita anggap Allah sebagai sumber kebahagiaan bagi kita. Firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus jelas katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka adalah orang-orang yang akan beroleh kemurahan. Di sini jelas dikatakan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa sumber kebahagiaan itu adalah kekayaan, wibawa, kekuasaan, harta benda, dan yang lain-lainnya yang berluar di dalam diri kita sendiri. Tetapi Tuhan Yesus jelas mengatakan di sini bahwa kebahagiaan itu bersumber dari diri sendiri, dari hati yang murni. Berbahagialah yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Yesus di sini mengajak kepada kita untuk mengembangkan yang namanya kebajikan Kristiani di tengah-tengah kehidupan kita. Apabila kita mengembangkan kebiasaan kebajikan tadi, kalau kita sebenarnya membaca di Matius 5 ayat 3 sampai ayat 11, di situ sangat jelas dikatakan bahwa ada kebajikan-kebajikan yang harus kita tingkatkan agar kita berbahagia. Salah satunya adalah murah hati. Yang lainnya adalah lemah lembut, haus akan kebenaran, yang hatinya suci hatinya. Sehingga mereka yang berbahagia adalah orang-orang yang sedang mengembangkan kebajikan di tengah-tengah kehidupannya. Berbahagialah mereka yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tentu Matius menuliskan perkataan Yesus ini adalah karena di dalam situasi ketika itu orang-orang Yahudi menganggap diri mereka adalah orang-orang yang paling suci. Kebahagiaan menurut orang-orang Yahudi apabila mereka mampu melakukan kebaikan-kebaikan, kesucian, dan tidak bernoda, tidak bergaul dengan orang-orang yang mereka anggap najis, tidak melakukan pantangan-pantangan atau apa yang sudah ditetapkan di hukum Taurat, tidak mereka langgar. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mereka menjadi sangat individualis, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang lain. Mereka tidak mau menolong orang-orang lain. Mereka tidak mau menolong orang yang bahkan teraniaya sekalipun. Karena mereka hanya menganggap diri mereka yang suci. Maka Matius menuliskan surat ini, menuliskan Injil ini kepada siapapun. Berbahagialah mereka yang murah hatinya. Kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, alangkah luar biasanya seorang Samaria yang menolong orang yang teraniaya di pinggir jalan pada hari Sabat. Tanpa memikirkan bahwa itu adalah hari Sabat, tanpa memikirkan najis memegang apapun di hari Sabat. Ia sangat berbahagia ketika murah hatinya di dalam menolong orang lain.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentu hal seperti ini sangat etis kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bermurah hati di tengah-tengah keluarga kita. Bermurah hati kepada pasangan hidup kita. Bermurah hati kepada anak-anak kita ketika mereka mungkin melakukan apa yang menurut kita atau menurut ajaran yang kita anut, mereka sedang melakukan sesuatu yang salah. Kita harus bermurah hati dalam memahami mereka. Berbahagialah mereka yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kenapa kita melakukan kemurahan hati? Bukan supaya kita dikasih Tuhan kemurahan, tetapi karena Tuhan lebih dahulu bermurah hati kepada kita melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk keselamatan kita dari dosa. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini adalah ajakan Yesus kepada kita. Siapa yang mau berbahagia, dia harus membuka hatinya, dia harus melakukan yang namanya kemurahan di tengah-tengah kehidupannya. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau senantiasa melindungi kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberikan kecukupan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan bagi kami, sehingga kami, ya Tuhan, bisa melewati setiap proses kehidupan yang kami lalui saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kami untuk senantiasa berbahagia secara Kristiani. Salah satunya adalah dengan mau bermurah hati, karena Tuhan sudah lebih dahulu bermurah hati kepada kami. Ajarlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang mau bermurah hati di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Berkatilah setiap jemaat-Mu, ya Tuhan. Lindungilah, berikan kesehatan dan kekuatan. Jika ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, hanya tangan Tuhanlah yang mampu melepaskan mereka dari penderitaan dan penyakit yang sedang mereka alami. Dan kami percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah orang-orang yang menderita dan yang menderita penyakit. Kami percaya juga Tuhan yang senantiasa melindungi anak-anak, yang memberkati mereka. Kiranya Tuhan juga yang menambahkan hikmat dan pengetahuan bagi mereka. Lindungilah gereja-Mu, ya Tuhan, di tengah-tengah zaman sekarang ini. Dan Tuhan yang memberkati setiap pelayanan di tengah-tengah gereja yang dilakukan oleh para hamba Tuhan dan oleh anggota jemaat-Mu, ya Tuhan, yang memberikan hatinya untuk pelayanan di tengah-tengah bait suci Tuhan. Agar kiranya umat Tuhan semakin merasakan kabar baik yang dibawa oleh gereja-Mu, dan mereka semakin memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini, ya Tuhan. Lindungilah, jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, serta bencana alam, ya Tuhan. Jauhkan juga dari para orang-orang jahat yang hendak merusak kerukunan dan tatanan yang sudah dibuat di tengah-tengah bangsa kami ini. Kiranya Engkau yang menyentuh setiap hati orang-orang yang hendak melakukan kesalahan-kesalahan di tengah-tengah bangsa kami ini, ya Tuhan. Supaya mereka, ya Tuhan, bertobat dan meninggalkan kesalahan mereka. Kami serahkan para pemimpin kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Lindungilah, ya Tuhan, dan beri kekuatan agar mereka, ya Tuhan, semakin kuat di dalam mengayomi, memimpin bangsa kami ini, dan mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini. Dan kiranya Tuhan yang menyertai seluruh para pemimpin kami, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, ada begitu banyak yang kami perlukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mencukupkan kami. Dan ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas kesalahan dan dosa kami, agar kami
layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu. Amin.